Harus sumber agamanya itu yang menjadi tolok ukur. Sekarang kita pertanyakan, dari dua kitab suci ini, Al-Quran maupun Alkitab, yang mana yang memenuhi kriteria sebagai sebuah kitab suci? Nah, ini perlu kita uji. Ini perlu kita uji. Kita capek bicara ngalur ngidul, mengangkat dalil-dalil. Kalau dalil itu tidak representatif, tidak rasional, saya pikir juga percuma. Sekarang mari kita uji. Kalau kita sepakat, apa yang membedakan buku dengan kitab suci adalah terletak pada kontennya. Kalau kitab suci itu adalah memuat firman-firman Tuhan. Ketika kita uji Bapak Ibu, 5 kriteria minimal kalau kita ingin menguji apakah kitab suci itu benar apa tidak. Yang pertama, sebuah kitab suci itu akan dikatakan benar apabila dia murni datang dari Allah, 100% datang dari Allah, dan tidak ada intervensi manusia di dalam kitab suci itu dalam bentuk kontennya, setinggi apapun otoritas manusia itu. Betul tidak? Termasuk di dalamnya Nabi. Makanya kalau kita baca Al-Quran, ini 100% firman Tuhan. Tidak ada perkataan Nabi Muhammad di sini. Perkataan Nabi Muhammad dimuat dalam hadis namanya. Tidak ada satu ayat pun di sini sumbangan Nabi Muhammad dalam bentuk isi. Ini adalah wahyu Tuhan 100%. Akan berbeda kalau kita baca ini Alkitab, di sini sudah tercampur, di sini ada perkataan Tuhan, di sini ada perkataan Nabi, di sini ada perkataan Rasul Paulus, di sini ada perkataan murid-muridnya, tercampur. Lalu di mana letak kesuciannya yang dikatakan kriteria kitab suci itulah murni datang dari Tuhan? Itu satu. Yang kedua, kriteria kitab suci itu dikatakan benar apa tidak? Apabila kitab suci itu ditulis pada zaman kitab suci itu datang, yang diterima oleh Nabi yang menerima kitab suci tersebut. Saya tanya, Al-Quran kapan ditulis? Ketika Nabi Muhammad masih hidup. Dia suruh sahabat menulis Al-Quran. Karena dia tidak bisa membaca, tidak tahu menulis, dia minta bantuan sahabat. Sahabat menulis. Dan dia hidup sezaman dengan Nabi. Begitu selesai ditulis oleh sahabat, dikonfirmasi tulisan dengan bacaan Nabi. Sama apa tidak? Di cross check. Supaya tidak terjadi manipulasi. Kenapa? Karena kitab suci itu jadi pedoman. Sekarang Alkitab kita tanya, kapan ditulis? Lalu siapa tokoh yang menerima Alkitab? Alkitab ditulis bukan pada zaman Nabi Isa masih hidup. Tapi sudah sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun. Yesus sudah tidak ada di dunia ini, baru ada pembukuan Alkitab. Terus bagaimana seorang penulis akan mengkonfirmasi kepada yang menerima wahyu itu? Maka kemungkinan terjadi manipulasi sangat mungkin. Sebab yang namanya wahyu itu haruslah dari Tuhan, tidak boleh dari rekayasa atau karangan manusia. Betul tidak? Dua itu kriteria, dan Alkitab gugur menurut hemat saya di situ. تكوين خروج لوين عادة تثنية يشوع قدراس صموئيل الأول صموئيل الثاني ملوك أول. Perbedaan pandangan umat Islam dan umat Kristen mengenai kriteria sebuah kitab suci. Kriteria kitab suci menurut Ustadz Nababan harus murni datang dari Allah. Ditulis pada zaman firman itu datang. Nabi itu harus memiliki moral yang baik, jujur, dapat dipercaya, dan isinya tidak kontradiksi. Jadi Alkitab tidak lulus tes sebagai kitab suci menurut Ustadz Nababan. Tetapi Al-Quran sendiri menyatakan bahwa Alkitab itu benar-benar berasal dari Allah, seperti yang terdapat dalam pelajaran Fatiha. Alkitab juga memiliki standar kebenaran menurut Alkitab itu sendiri, seperti juga Al-Quran. Standar kebenaran menurut Al-Quran dalam surah 4 An-Nisa ayat 82 yang bunyinya demikian. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
Standar kebenaran menurut Al-Quran dimulai dari kitab suci bila isinya tidak ada pertentangan atau kontradiksi. Sementara standar kebenaran menurut Alkitab harus dimulai dari nabi atau rasul yang menyampaikan pekabarannya. Perbedaan ini dikarenakan pandangan umat Islam bahwa Al-Quran kata demi kata dari Allah, sementara Alkitab hanya ditulis oleh para nabi. Yang pertama, seperti yang tertulis dalam Bilangan 12 ayat 6, bunyinya demikian. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Standar kebenaran yang pertama adalah seorang nabi yang benar harus mendapat pekabaran dari Tuhan Allah untuk disampaikan kepada umatnya melalui mimpi dan penglihatan. Standar kebenaran yang kedua dalam Ulangan 18 ayat 22 yang berbunyi, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Kemudian di dalam Yeremia 28 ayat 9 bunyinya demikian. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Allah. Jadi standar kebenaran seorang nabi yang kedua adalah seorang nabi yang benar itu harus ada nubuatan yang disampaikan kepada umatnya tentang apa yang akan Tuhan lakukan kepada umatnya, dan nubuatan itu harus terjadi. Itulah tanda nabi yang benar. Kemudian standar kebenaran yang ketiga dalam Ulangan 13 ayat 1-3 bunyinya demikian. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengar perkataan nabi itu atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Standar kebenaran yang ketiga adalah bila seorang nabi yang benar, ajarannya harus sesuai dengan kitab suci, yaitu firman Tuhan. Standar bagi para nabi dan rasul adalah kitab Taurat Musa. Berikut standar kebenaran yang keempat, seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 16, yang bunyinya demikian. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kemudian dalam Matius 12 ayat 33 yang bunyinya demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi yang keempat, standar kebenaran seorang nabi itu adalah dari buah kehidupan. Moralnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Standar kebenaran menurut Alkitab yang pertama adalah seorang nabi yang benar harus mendapat pekabaran dari Allah untuk umatnya melalui mimpi dan penglihatan. Yang kedua, standar kebenaran seorang nabi yang benar harus mendapat nubuatan dari Allah untuk umatnya. Kemudian nubuatan itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi berarti bukan dari Allah. Standar kebenaran yang ketiga, seorang nabi yang benar
Ajarannya harus sesuai dengan firman Allah. Untuk para nabi perjanjian lama, standar kebenaran firman-Nya adalah Taurat Musa. Untuk para rasul di perjanjian baru adalah Taurat Musa dan kitab-kitab para nabi dalam perjanjian lama. Yang keempat, seorang nabi yang benar, kehidupannya harus sesuai dengan firman Allah. Untuk para nabi dan rasul sebagai standar kehidupan moral mereka adalah kitab Taurat Musa. Bila hidup mereka tidak sesuai dengan ajaran Taurat Musa, berarti bukan nabi yang benar. Setelah itu barulah kita tes pekabarannya. Nubuatannya yang tertulis itu apakah benar atau tidak. Kalau pekabaran atau nubuatan yang tertulis dalam Alkitab itu terjadi, berarti Alkitab itu benar-benar dari Allah, bukan hanya sekedar karangan manusia. Dalam hal ini, Alkitab telah lulus tes dan dikuatkan oleh Al-Quran bahwa Alkitab, baik Taurat dalam perjanjian lama maupun Injil dalam perjanjian baru, itu benar dari Allah dan tidak ada argumen yang menentang hal ini. تكوين خروج لوين